Menang 2-0 di Derby della Mole ya. Ini kita melawan lagi partai banteng dari Turin. Banteng ada juga partai banteng dari Turin ya. Kita menang 2-0, menang dengan meyakinkan yaitu gol dari WA di babak pertama, terus gol dari Yildiz yang katanya golnya dipersembahkan oleh buat King Del Piero, luar biasa. Nah, kita mau nge-review ini dan gua nggak sendiri, gua Jeki bersama dua orang teman gua yang sering sudah menjadi narsum tetap di Suara Juventini yang pakai baju jersey dulu dengan siapa? Halo teman-teman Solo Juventini, balik lagi sama gue Andar Sofyan Juventini dari Singapura. Oke, Sofyan. Anda, Sofyan lagi. Anda, thank you. Anda kemarin preview nih. Kemarin lu tebakan lu berapa, Dar? 2-0, Oh, 2-0 bener ya? jadian. Udah, Bener. bener. Tapi yang golin lu nebak juga. Enggak sampai ke yang gue Wih, kemarin bahasnya. bener nih. Andar udah mulai cenayang nih. Waduh, mantap, mantap, mantap. Oke, Suryo, kenalkan dulu dengan siapa? Tadi udah sebutin nama gue. Ya, nggak apa-apa, Halo, kenalin lagi Assalamualaikum dong. warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan, salam sejahtera untuk semuanya. Salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Gue Suryo Juventini dari Depok. Oke, thank you, Suryo. Ya, seperti biasa perkenalannya cukup panjang kalau sama Suryo ya. Sebagai calon pejabat daerah. Nah, kita langsung aja nih mengenai review kita melawan Torino ini. Ya, kemarin udah digadang-gadang kalau nonton previewnya kemarin Anda sempat bilang nih, ya Banteng yang terluka katanya. Terus Juventus juga ngomongin Juventus juga, ya kita tahu bahwa kemenangan di kandang itu sangat berharga ya. Masa dulu di kandang nggak Ya, bisa menang sih? Di mana-mana tuh kandang tuh angker, di mana-mana tuh kandang tuh orang tuh susah menang, kita tuh gampang menang. Normalnya begitu yang namanya home. Tapi yang terjadi sebelum kejadian ini kayaknya sulit banget. Cuman tadi malam atau kemarin yang kita lihat bahwa ternyata Juventus akhirnya bisa menang juga dengan cukup meyakinkan di sebuah derby 2-0. Dan kita juga lihat bahwa kualitasnya sungguh berbeda ya antara Juventus dan Torino. Kelihatannya Torino ini harus dibeli aja lah sama si Red Bull supaya bisa ngejar kualitas Juve kali ya. Sombong juga. Ya benar, karena hampir bisa dilihat dari statistiknya, dari peluang-peluang yang ada, hampir Juventus sangat-sangat mendominasi. Jadi seperti ya derby, cuman di lapangannya terlihat gapnya udah jauh banget gitu loh. Ya gue mendoakan justru pas ketika ada Torino mau dibeli sama Red Bull, gue suka-suka aja supaya Juve kelihatan ada yang ngejar gitu di Kota Turin. Kalau gini kan masih agak gapnya masih agak jauh nih. Nah, bagaimana dari narasumber melihat jalannya pertandingan? Ya kita tahu Conceição tidak bermain dari awal dari jalannya pertandingan, terus kita bisa menang 2-0. Bagaimana respon kalian? Terutama Kandar dulu deh, karena Andar juga previewnya juga nih. Ini sesuai yang lo harapkan nggak Dar dari preview lo? Atau ada perbedaan dari sesuai preview lo dan kita bisa lihat reviewnya kita kali ini. Gimana Dar? Silakan. ya sebenarnya memang sesuai apa yang Thiago Motta bilang ya, dia bakal kasih rotasi dari beda dengan pertandingan sebelumnya. Makanya kemudian kita melihat ada uh, WA di situ, kemudian kita nggak lihat McKennie gitu misalnya. Terus um, kemudian juga Perin di gawang. Jadi sebenarnya memang sejak awal sih tim ini somehow kalau biasanya kita lihat ada keraguan-raguan, kemarin tuh benar-benar fully fokus gitu. Kayaknya di Derby della Mole ini buat anak-anak muda ini derby banyak dari mereka yang inilah Derby della Mole pertamanya mereka kan gitu Hmm. perdana. Jadi secara performance tuh semuanya all out strong banget. Secara taktik juga menurut gua makin hari di Serie A ya khususnya sistemnya Mota tuh makin integrated sama timnya, apalagi ada dijaga sama beberapa key players kayak Kopp Miners, Locatelli yang bagaimanapun kan kita tahu ya, Thiago Motta ini sangat midfield fokus strategi gitu, yang di tengahnya tuh harus megang banget. Kalau di tengah megang aman lah, insya Allah depan sama belakang gitu. Jadi makanya kita nggak aneh ngelihat dominasi Juventus khususnya di babak pertama 45 menit itu kita benar-benar nguasain 8 shot dari total 13 shot kita dapetin di babak pertama, kemudian juga Torino-nya terus-terusan under pressure. Ya, dan kita terus melanjutkan tren unbeaten di Serie A ya. Bahkan ini di Serie A kita 2 game beruntun kita dapat 6 poin gitu. Jadi sesuatu yang di-expect dari si Juventus yang kemarin gue bahas selalu lagi nggak konsisten sama sekali gitu. Selalu kayak kalau lo expect dia menang terus dia ngaco gitu. Tapi kali ini menurut gue ya melampaui ekspektasi gue. Menurut gue sih gitu. Kita di babak kedua pun kita walaupun di awal-awal agak stall gitu, tapi pergantian main yang dilakukan sama Mota membuahkan hasil sehingga kita catching up lagi gitu. Hmm. Jadi Oke. overall sih ini
gue bisa bilang ya salah satu penampilan terbaiknya Juventus di bawah Thiago Motta di Serie A musim ini. Masa mau Leipzig dong. Di Ini kan Serie A musim ini. Ada kan gue Serie ada A. kata-kata di Serie A musim Oh ini. iya 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 iya. Iya. Hmm, Entar dulu. Emang lawan Inter lu anggap nggak bagus? enggak. Menurut gue Masa? enggak gini. Kalau menurut gue lawan Inter itu banyak faktor X-nya. Kayak lo lawan Maksudnya? Inter sehingga si pemain tuh dari segi pemainnya mereka lebih masing-masing secara individu tuh trying to be perform gitu loh. Kalau ini tuh emang kayak tactically kalau lihat misalnya kita nanti kita bahas gol gitu. Gol WA sama gol Yildiz tuh dua pemain ini datang out of nowhere gitu, bener-bener dari white banget. Ya lo nggak kelihatan di layar tuh awal-awal lo dua pemain ini nggak kelihatan gitu. Jadi kayak bener-bener emang secara strategi kalau lihat di footmap heat mapnya tuh mereka emang mainnya bener-bener di sayap aja gitu dan maju mundur depan belakang gitu, bantu attack juga bantu defense juga. Dan menurut gue kenapa juga WA dipakai bukan Conceição ya salah satunya karena WA lebih bisa bantu Savona untuk maju mundur gitu. Iya iya iya. Menurut gue ya dari segi taktiknya ini lebih 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 nyatu dibanding lawan Inter. Lawan Inter tuh banyak faktor X-nya lah menurut gue. Itu setiap main emang udah berapi-api aja nih derby dari Italia gitu. Kalau ini tuh emang beda gitu menurut gue. Hmm. Secara defense juga kita nggak sama sekali nggak sempat nggak ada istilahnya nge-lag tidur atau apa. Gue Ya cukup mungkin karena kualitas gap tadi. um, in a way ya, tapi kalau lihat performance dari pemain-pemainnya masing-masing, kalau lihat heat map-nya misalnya Locatelli katakanlah he's everywhere gitu. Terus juga keputusan-keputusan yang diambil sama Cambiaso antara dia misalnya lead to goal pertama itu kan dia harusnya ada dari tengah lapangan tuh dia ada opportunity buat umpan ke Thuram, dia nggak lakuin, dia tetap hajar terus hajar terus hajar terus. Itu kan sesuatu keputusan individu yang menurut gue ini kan dilatih gitu, bukan sesuatu yang kayak em, datang sendiri dari pemain. Jadi menurut gue sih emang udah lebih nyetel aja sih karena ya pemainnya juga jauh lebih fit dan habis ini kan bisa dibilang Iya, nggak ada ribut. game berikutnya. Menurut gue di otak Ya, kayak kita sering bahas nih pemain Juve nih yang anak-anak muda ini kayak banyak overthinkingnya gitu loh. Kayak wah game berikutnya ini nih dia kayak nggak fokus di game yang sekarang gitu. Bahkan pelatihnya juga gak begitu kan. Kita sempat bahas Thiago Motta lebih peduli Juve Inter dibanding game UCL bahkan gitu. Nah kali ini menurut gue karena habis ini baru lawan Milan tanggal 23 ya ya otaknya lebih lebih fokus aja di game ini. Kalau menurut gue sih gitu. Sehingga secara performance memuaskan sekali sih. oke ya. Thank you. Jadi lu benar-benar puas dan sesuai dengan prediksi lu, harapan lu pada saat lu bikin preview ini. Oke, Sur. Kita menambah lagi record bahwa kita nggak bisa dikalahkan atau kita selalu menang terhadap Torino ya, klub banteng ini ya. Mungkin bisa sampai 18 match kita tidak pernah terkalahkan bersama melawan Torino. Gapnya udah terlalu jauh nih. Apakah derby ini lo lihat udah masih bisa disebut derby dalam arti kata kutip? Ya, sesuatu derby harusnya memberikan tontonan yang sama-sama kuat ya harusnya. Tapi ini terlihat dominasinya sangat beda jauh sekali. Apakah dominasi ini terjadi karena memang tim Juve sudah mulai running well atau kualitas dari timnya Juve udah mulai sangat di atas sekali atau memang Torino-nya saja yang masih di bawah? Menurut lu gimana? Enggak, kalau soal derby tetap derby karena kan ini Torino dan Juve ya. Iya, tapi nggak ada Emang dari awal panas-panasnya, nggak ada apa, nggak ada iya, kartu merah, nggak ada kuning, nggak ada apa, nggak ada nggak ada kuning, nggak nggak ada ada merah. lawannya gitu. Jadi ya, ini berasa kayak Juve lagi lawan Venezia kali. Untuk Ya Como gimana? gitu kali ya. Ya, kalau derby tetap derby, kota ya tetap intinya Torino. Cuman memang levelnya mereka aja belum belum meningkat dari tahun ke tahun gitu. Jadi ya, walaupun Juve-nya kemarin sempat unstable gitu, ya tetap aja tetap di atasnya si Torino, nggak ngaruh gitu. Jadi kelihatannya jadi kayak ya semacam derby intern aja gitu. Tapi secara derby di Italia juga kalah 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 pamor lah istilahnya. Dan ditambah juga kemarin makin nyetel, jadi kita menang juga 2-0 digempur terus kan dari menit 17 12 sorry 12 terus golnya di menit 17 3-1 3-3 kemudian digempur lagi golnya WA yang sempat dianulir karena itu handsball ya memang Torino-nya di sini nggak ngangkat gitu nggak naik kelas juga dari tahun ke tahun gitu nggak ada salahnya sih kalau mau accept dari Red Bull itu untuk investmentnya mereka gitu menurut gua. Tapi poin dari pertandingan tadi malam apa yang lo lihat? Kalau Anda kan tadi lihatnya bahwa tim ini sudah mulai terbentuk sama Mota,
Apakah lo sama dengan Andar atau ada hal-hal lain yang lu bisa lihat dari pertandingan tadi malam? Iya, gue ngeliatnya Torino-nya nggak ngangkat kelasnya, terus kemudian apa namanya, secara individu apa tim nih ya kan, Ya tim dulu bebas ya, aja. tim. Ya kalau kalau secara individu, Timothy Weah bisa ngambil positioning lebih bagus lagi, cuman memang dia bukan tipe ke playmaking kayak Conceição itu purely playmaking lah ya, istilahnya dia paling sukses di antara Mantap, Mercato mantap banget. yang lain di sini gitu. Kalau menurut gua Conceição. Tapi overall Locatelli bermain bagus banget. Terus si siapa Yildiz juga tinggal, ya sebenarnya sih Yildiz nggak bagus-bagus amat, cuman emang stay aja dia pas di posisinya bagus pas terima dari umpannya Conceição gitu. Bro Jeki. Oke ya, jadi lu banyak mengomentari pemain ya, padahal sebenarnya gue lebih pengen lu bisa mengomentari tim, tapi nggak apa-apa, kita lanjut aja. Nah, tadi kan kalian sudah bahas mengenai jalannya pertandingan, apa yang kalian lihat. Nah, sekarang gue pengen ngomongin proses gol nih. Kalau kita review, biasanya kita ngomongin proses gol. Ada dua gol yang menarik ya, dari Wea, terus dari Yildiz. Dua-duanya ini punya sifat yang dimana ada peran peran orang lain, ada peran pemain lain. Contoh kalau di golnya si Wea, perannya Cambiaso. Terus kalau di golnya si Yildiz ada perannya Conceição. Nah, bagaimana lu melihat itu bahwa perannya Cambiaso gede banget waktu di gol ya, dia bisa ngelewat, dia udah dari setengah lapangan lewatin 3-4 pemain, bola rebound sih memang Wea-nya. Terus kalau golnya Conceição ada semua game plan ya dari Conceição di situ. Dia ada di sisi kanan ya, sisi kanan Juventus, bola ada di bawah, tadinya rapat di sana padat, terus tiba-tiba entah gimana dapat umpan terobosan tuh dari Locatelli ke Conceição. Conceição akhirnya berhasil Yes. memberikan crossing kepada Yildiz. Nah, silakan Andar mengomentari proses dua gol ini, apa yang lo lihat, poin-poin apa yang bisa kita ambil dari proses gol ini? Ya, nomor satu tentu apresiasi ke Weah ya. Dia Oh, bukan benar-benar, Cambiaso. ya gue justru pertama apresiasi ke Weah karena ketika ketika Cambiaso mulai attacking si menuju kotak penalti, pemain-pemain Juve tuh rata-rata bergerak ke kiri gitu loh, mengarah ke arah si bolanya, Cambiaso. ke arah ke gawang. Sedangkan si Weah menurut gue dia stay di kanan, makanya ketika bola itu sebenarnya diselamatkan oleh si Milinkovic Savic itu ke tiang jauh, Weah tuh ada di situ gitu. Kalau dia ngikutin larinya Vlahovic katakanlah ke arah kiper, nggak itu save-nya kejadian gitu, nggak ada tuh gol itu. Jadi gue apresiasi juga bahwa WA pintar membaca dan mengetahui dia positioning harus di mana. Itu yang menurut gue membuat dia sedikit berbeda dari Conceição, andai kan Conceição waktu itu ada di situ gitu. Tapi memang yang tadi gue sempat sebut juga soal Cambiaso, ini orang kan dribbling bawa bolanya gila ya. Maksudnya velocity-nya tuh bola nempel banget dan otaknya jalan banget gitu. Dia tahu dan dia bisa within seconds dia bisa mikir nih gue mesti umpan ke siapa gitu. Dia ada beberapa kesempatan buat ngelepas bola itu sebenarnya ada ke Thuram, kemudian juga yang kedua itu kayaknya ada Vlahovic juga sebenarnya dia mungkin bisa kasih gitu. Tapi dia tetap gaspol ke arah gawang dan menurut gue tuh memang ya dia pemain pinter gitu. Itu Iya, iya, iya. sesuatu yang memang em, kalau orang lain mungkin perlakuannya akan beda atau kalau orang lain tindakannya akan berbeda gitu. Jadi memang Cambiaso ini ya memang game changer, pembeda di tim Juventus yang ini. Makanya nggak aneh ketika kemarin dia bisa dibilang dapat ini kan most chance ya. Ada 2 kesempatan dia bisa Iya. golin Iya, yang gitu. dia shoot itu kan. Dia shoot itu, heeh. Yang kedua kan juga sama kan ada juga kesempatannya dia dari jauh. Terus kalau kalau gol Yildiz sebenarnya hampir sama sih. Yildiz itu gue apresiasinya ke si Locatelli itu kan second ball kan. Jadi lemparan ke dalam, Hmm. kemudian kena pemain Torino bola liar sama Locatelli itu langsung di long ball ke depan kan ke Conceição Ya, gitu. Kemudian jatuhnya Conceição umpan masuk terobosan buat si Conceição. terobosan buat Conceição. Itu sesuatu yang kalau di era menurut gue ya kalau di eranya Allegri itu nggak kejadian. Hmm. Nggak akan tuh Locatelli kasih long ball ke depan gitu, apalagi udah menit berapa, menit 85, menit menit akhir hitungannya kan. Kalau di era-eranya Allegri dia bakal Iya, iya. nahan bola atau dia bakal kasih ke Gatti atau dia bakal tahan di belakang gitu. Hmm. Jadi memang apa ya,
Makanya gue bilang ini tuh golnya, proses golnya tuh tim cohesion banget. Bahkan kalau kita nonton, kalau lo perhatiin banget dari awal lo melek gitu, 2 menit tuh build up-nya sampai kejadian golnya si WA itu gitu. Dari belakang pindah kanan kiri sampai ada momen si Cambiaso itu dapat bola di setengah lapangan, dia running. Nah itulah. Jadi ya emang timnya menurut gue emang lagi ini banget, lagi ngecun banget sih. Ya semoga ini awal dari sebuah ini ya, sebuah level of konsistensi dari Juventusnya Iya, Thiago iya, iya. Motta. Ya artinya ini udah ke-upgrade ya tim ini ya. Mm-mm, mm-mm. Bukan Sudah bisa dibilang udah individual. ke-upgrade belum? Udah dibilang udah nyetel. Tadi kan lu udah bilang tune in. Udah Iya, levelnya udah naik belum dari yang levelnya Allegri? menurut gue sih udah naik ya, udah terbukti dari yang khususnya yang tadi gue sebut soal si Locatelli itu ya. Itu kan pilihan yang menurut gue itu pilihan yang berbeda ketika dia bersama Allegri sama bersama Mota. Gue nggak yakin dia akan lakuin itu kalau dia masih sama Allegri, bisa dipentak-pentak gitu dia. Gitu. Oke, oke. Ya. Jadi lu melihat ada peran-peran lain ya selain yang golin ya. Maksudnya ya Betul. tadi. Tapi untuk Weah Ya, sendiri lu juga memberikan apa namanya perhatian khusus bahwa apresiasi Weah ya. bahwa itu juga karena Weah juga keberadaan Betul. positioning Weah yang membuat Positioningnya. dia bisa golin seperti itu. Mungkin kalau dia Betul. ikut masuk sama Locatelli gitu ya, Ah, maksudnya betul. timingnya sama dengan Ah. Locatelli belum tentu kejadian gol itu ya gitu ya. Betul. Tapi Makanya kita juga nggak lupa bahwa kemampuan Cambiaso yang ya ya luar biasa lah betul, intinya. tentunya. Makanya kalau kita lihat 2 gol itu kan, 2 pemain ini ngegolinya tanpa penjagaan kan. Karena mereka emang lepas gitu. Iya, iya, iya. Oke, Suryo. Kalau gue pribadi gue juga ikut mengkomentarin gol ini bahwa gol kedua tadi, gol pertama mungkin Anda sudah cukup banyak menyampaikan. Gol kedua itu gue melihat bahwa sosok Conceição itu sosok yang sudah dewasa dalam arti kata gini. Sebenarnya Conceição bisa saja gocek satu orang, gocek dua orang, nggak perlu harus crossing. Karena kebanyakan pemain-pemain sayap itu bila dikasih bola keenakan sendiri, ya nggak? Punya dunianya sendiri lah. Hmm. Gocek satu orang, Hmm. gocek dua orang, ya seperti apa yang pernah dia Hmm. lakukan di Leipzig lah. Hal-hal seperti itu mungkin dia akan ulang lagi sama Conceição. Wah, karena dia ngerasa udah berhasil nih waktu lawan apa? Conceição lawan Leipzig, terus berhasil lagi lawan Lille yang menyebabkan penalti. Bisa saja tadi malam dia melakukan hal yang sama dong. Nggak perlu crossing ke Yildiz. Benar nggak? Nah, tapi yang terjadi bahwa Conceição tidak melakukan itu. Jadi artinya dia punya momen di mana ya gua harus passing ya passing, gua harus crossing ya crossing, gua harus melewati pemain, gua harus shoot. Nah, itu adalah sebuah kedewasaan di mana umurnya sebenarnya belum belum cukup matang untuk bisa menentukan itu di umur 21 tahun. Hampir rata-rata kalau penyerang sayap di usia-usia segitu, ego-egonya kan masih ada. Ya kan sampai Hmm. kemarin MU tuh kan viral yang Garnacho yang nggak mau ngoper juga kan. Kan penyerang sayap. Usia-usia muda memang begitu apa namanya masalahnya, Umum problemnya, dilakukan gitu umumnya ya. gitu loh. Tapi yang terjadi tadi malam sama Conceição, gue rasa, wah ini hebat nih anak mau gitu untuk crossing bahwa ya karena kan dia bisa aja dong bikin bikin apa namanya merefleksi dalam dirinya, ah kemarin kan gue bisa nih gocek satu orang, dua orang, toh berhasil dapat penalti sama gol. Dia bisa aja melakukan itu tadi malam waktu lawan Torino, tapi kan dia nggak lakukan itu, justru dia crossing dan ya itu bagus buat Conceição dan Yildiz juga bagus ya dia second man from behind kan. Dia kan jatuhnya Iya, kan gitu. betul. Dia Ya. tidak menetap di posisi tengah, dia datang dari lini kedua dan that's why Heatmap-nya gol. gila sih. Yildiz heatmap-nya hampir sama kayak Timothy Weah kalau kita lihat di footnote tuh. Iya, iya, iya. Dia benar-benar nguasain kiri gitu. Ya, jadi gua Memang main lebar 2 pemain ini. Mainnya wide banget gitu. ya, ya. Oke, gimana Suryo mengomentarin dua dua ini, dua apa namanya? Dua gol ini. Silakan. Ini mirip kayak mau ini apa namanya pasangan pilkada DKI menyalah gitu. Ada yang Apa idiomnya kayak sih? gitu. Kan Oke, heat oke. map ya kan? Iya, 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 Heat iya. map. Jadi si Yildiz itu emang completely bisa nyisir banget sebelah kiri, kemudian WA itu sebelah kanan. Terus kalau misalkan tadi ngelihat, gue sih ngeliatnya Conceição ya. Conceição itu dia ngelihat tengahnya si Torino tuh penuh. Kan di menit 83 dia nyoba tuh shoot cet, gitu kan. Peng gitu hampir gol emang kayak kelihatan tuh bengongnya kiper Torino sampai ngeliat ke belakang gitu. Nah dari situ dia mungkin belajar ya pandai membaca situasi dari hasil trial long shootnya dia gitu. Memang ada sih beberapa kali percobaan ngedribble gitu, tapi kalau dia ngelihat posisi temannya yang bisa oke buat ngegolin, why not? Dia bukan pemain yang egois dan pintar membaca situasi kalau menurut gua gitu. Tidak dengan dunianya yang ala-ala winger atau penyerang sayap yang
iya, lari sana, lari sini, gocek sana, gocek sini. Terus gue nggak ngeliat, oh ada penyerangnya ya. Walaupun memang penyerang kita, kalau Giornata kemarin juga agak-agak berbau-bau Hilang. cuci kaki dulu lagi lah. Iya, cuci kaki dulu lagi lah. Aduh, gue nggak kurang paham gitu. Sayang banget gitu kita membeli dari Fiorentina dengan harga sekian gitu. Kalau yang lagi-lagi ngegolin penyerang sayap lagi. Karena kan dia kan seorang forward ya, central forward ya, otomatis penilaiannya adalah gol gitu. Sayang banget. Itu menghidupkan asa buat lini yang lain. Tapi secara nggak langsung mematikan asa juga untuk dia gitu sebenarnya. Ini agak dilematis. Kalau Oke, yang lain-lain bisa sebelum melebar ngegolin, kemana-mana, kalau gol pertama belum lo review, gimana tuh? gol pertama murni inisiatif dan skill individu yang luar biasa dari Cambiaso kan dari kiri ngegocek kurang lebih 3 sampai 4 pemain dan terus kemudian ya itu positioningnya itu luar biasa. Memang untuk playmaking itu dia masih perlu belajar banyak ya kalau ya. Tapi dengan positioningnya seperti itu ya tinggal ngeceplosin bola dan memang off the ball-nya juga bagus kan karena dia bisa dapat posisi seperti itu. Ya oke lah. Kalau dari gue sih pertama karena murni skill individunya si Cambiaso dari kiri aja. Nah, kalau yang kedua kan memang Conceição itu kan nyoba di 83 itu nggak hampir 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 gol terus dia Yang shoot pintar itu yang membaca shoot dari luar situasi. kotak penalti kan? Iya, menit 8, Uh, menit 83 kalau nggak minum dulu, salah. Sur, minum Menit, kalau delapan- batuk. menit 83 menit 83 terus dia wah kayaknya Yildiz lebih memungkinkan daripada gue nih ya udah langsung aja dari Locatelli kemudian Conceição dari Conceição Yildiz dan it happen gitu gol Bro Jeki. Oke, ya. Jadi bahwa gol-gol tadi bahwa ya Conceição malah menjadi perhatian ya daripada yang golin. Conceição. Ya kalau gue memang pribadi gue malah justru memberikan apresiasi terhadap Conceição untuk gol ini. Kalau untuk gol ya juga apresiasi sama Cambiaso bahwa peran mereka lah yang bikin gol ini tercipta kan. Cuman memang tidak mengecilkan siapa yang golin, bahwa yang golin juga punya kemampuan yang skill individu yang di atas rata-rata juga kan. Untuk membaca situasi permainan bisa masuk tiba-tiba dari belakang itu kan nggak semua bisa mudah membaca seperti itu. Terlihat sederhana tapi sebenarnya nggak mudah gitu. Gue berasa memang Juventus nyaman banget tadi malam. Bahkan ada satu gol ya yang dianulir ya. Hands ya itu ya. Mantul Hands ya ya. ke tangannya dia. Hah? Dia pas terima umpan dari Cop Miners, terus Iya. bolanya mantul ke atas ke tangannya Padahal dia. itu proses golnya bagus banget tuh. Cop Miners bisa dapat assist lagi tuh. Itu gila sih. Itu umpan yang iya kenapa kita beli Cop Miners karena umpan kayak gitu sebenarnya Iya. gitu. Ada umpan progresif ke depan ya Betul. dan WA juga itu berhasil melewatin satu pemain loh sebenarnya situasinya. Iya makanya emang sayang banget sih. Ya ada beberapa sayang sih dia. Maksudnya ada beberapa sayang yang ya harusnya kita mungkin bisa menang Oke. saya 4-0 Iya, tapi iya, ya karena it is. tadi gap itu tadi ya, makanya gue ada kabar Torino dibeli, udah beli aja dah. Biar seru nih derby lama. Ini udah terlalu parah sih, udah kita menang terus. Maksudnya nggak ada, Ya, udah Barca tapi sama memang- Spanyol ini sebenarnya. tapi Enak tuh kayak yang- Real Madrid Atletico, mantep tuh. Iya, tapi kan kayak udah kita bahas juga di preview, memang ya tim bombernya dua-duanya nggak ada cedera, 6 gol dari bombernya hilang semua, satu ACL, satu cedera otot ya kalau nggak salah. Ya udah, lo nggak punya striker ya gimana gitu. Iya. Ya, kayak Barca sama Espanyol kan, itu kan satu kota tuh. Itu nggak ada yang ngomongin derby Catalan kan? Nggak ada. Ya kan, derby Madrid masih menjual Atletico dan Real. Nggak ada derby Catalan, nggak ada. Ya karena even pada masa tapi kalau derby della Mole sih menurut gue masih ini ya. Kalau di Italia sih masih kencang, hampir sama kayak saingannya derbynya Sampdoria Genoa. Ya mungkin derby Liverpool Everton ya kalau di Liga Inggris. Iya, masih karena ada masalah sosial ya. Ada masalah sosial. Jadi lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Iya. Tentang fans dan fans sih sebenarnya. Iya. Gitu. Oke, mungkin itu aja. Kalau itu gimana? Tottenham West Ham gitu. Emang satu London gue nggak ngerti. London terlalu banyak klub sih. London Spurs itu sama Arsenal. Iya, karena dia London Utara. London tuh ada banyaknya London gitu derbynya. Ya lebih cocok dibilang ini Liverpool sama Everton. Kan kualitas gamenya beda. Cuman mereka gedenya sama gengsi sosialnya kan. Kalau nggak salah Lazio Roma udah.
Lazio Roma Ya udah. mereka hampir tipis lah kalau Lazio Roma. Kalau aslinya mereka tipis, cuman Romanya lagi goblok aja pelatih. Aslinya tipis lah Lazio Roma sebenarnya. Itu kalau pelatihnya bener aja dari awal Roma sebenarnya masih bisa ngegigit lah. Lu ada di bala masa nggak bisa ngapa-ngapain sih, aneh lah. Ya itu aja teman-teman dari kita tentang Derby della Mole ini. Ya seperti apa yang diprediksikan, kali ini tidak meleset bahwa kita superior di derby kali ini. Banyak peluang, banyak momentum, dan banyak sekali dari statistik kita unggul semua. Jadi ya alhamdulillah sebelum kita bisa tutup sama apa namanya keadaan eh, apa International break. international break, kita udah bisa raih 6 poin, raih 3 poin. Klasemen ngaruh apa enggak ya kita lihat hari Senin. Karena ada saat kita bikin ini Serie A belum selesai gitu loh. Ya mudah-mudahan di 4 Yes. atau 5 besar lah. Tapi bedanya tipis sih. Bedanya cuma Ya, 2 ya, poin. masih semua masih punya Bedanya 2 peluang lah. poin apa Masih. 3 poin gitu. Tipis sih, Iya. aman Kita sih sebenarnya. kemarin sama Kapolista aja cuma 4 poin kok. Sekarang sisa 1. Iya, kan dia kalau menang lagi berarti sisa 4 poin lah. 4 poin Iya berarti. kan, Kapolistanya lagi berantem sama bawahnya nih, Iya, Napoli. makanya seru nih. Tapi Peluang kalau kita Inter buat, yang menang kita sisanya cuma 2 poin loh. Iya bener dong. iya makanya, betul. Jadi ini seru, seru, seru. Masih apa ya? Nempel banget lah. Papan atasnya tuh bener-bener setiap week in week out tuh berubah banget. Oke lah kalau Seru gitu. Serie A. Oke teman-teman, itu aja. Jangan lupa share, like, and subscribe. Dan jangan lupa juga lu gabung di fitur membership supaya teman-teman bisa ngobrol sama gua, sama Suryo, sama Andar untuk menyampaikan opini-opininya tentang Juventus. Karena gua rasa teman-teman opininya keren-keren semua, layak untuk ngobrol di Suara Juventus ini. Itu aja dari gua, Vino Alavine. Forza Forza Juve. Juve. Juve.